Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Eh, Pak. Selamat pagi juga Bu Almira. Jadi nanti di mata kuliah sejarah arsitektur sebagai kelanjutan dari mata kuliah pengantar. Jadi mata kuliah teoritik, ya sifatnya teori itu biasanya saya yang akan mengampu. Jadi semester 1 pengantar, semester 2 nanti sejarah berbarengan dengan teori dan metode. Nanti ada beberapa mata kuliah pilihan yang terkait dengan teori juga biasanya eh, dengan saya. Kebetulan dari semester kemarin saya bertandem, berduet dengan Bu Almira. Jadi nanti kalau terkait dengan mata kuliah teori, biasanya nanti saya dengan Bu Almira. Ini juga ada perubahan karena kalau di tahun-tahun sebelumnya dosen teori itu masih ada beberapa, ada Bu Meverina, menjadi karena beliau sudah purna tugas, jadi tinggal saya dan akhirnya Bu Almira yang bergabung di bagian mata kuliah teori. Jadi di semester 2 ini kalian akan bertemu saya di sejarah arsitektur dan kemudian dengan mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan. Dan khusus untuk kampus Palembang, kalian juga akan bertemu saya di perancangan arsitektur 2. Jadi SKS yang dibebankan ke saya bersama kalian itu cukup besar. PA2 5 SKS, sejarah arsitektur 3 SKS, udah 8, plus 3 lagi teori dan metode perancangan bangunan. Jadi 11 SKS bersama dengan saya. Jadi tabah-tabahlah nasib kalian di semester ini. Oke, mata kuliah sejarah arsitektur ini juga mata kuliah yang buat saya cukup cukup berat karena gini, mata kuliah sejarah itu ketika Bu Almira masih berkuliah dulu di prodi, mata kuliah sejarah itu terbagi menjadi kalau nggak salah dua ya, sejarah mancanegara dan sejarah Nusantara, seingat saya itu, dan masing-masing 3 SKS. Kemudian ada perubahan kurikulum dan segala macam, akhirnya mata kuliah sejarah arsitektur itu gabungan, maksudnya adalah bicara sejarah arsitektur secara keseluruhan, baik yang mancanegara maupun yang di Indonesia. Jadi beban mata kuliah sejarah arsitektur itu cukup berat sebagai mata kuliah wajib. Nanti juga ada penjelasan apa kaitannya sejarah arsitektur dengan pendidikan arsitektur, dengan perancangan dan segala macam, kita akan coba bicarakan. Tapi berangkat dari pemahaman itu dan ini sedikit latar belakang, saya sendiri sudah sedikit menyampaikan bahwa mata kuliah sejarah arsitektur di semester 2 ini sebenarnya cakupannya baik mancanegara maupun yang di Indonesia. Kemudian ada pemahaman ini baru saya dapat beberapa hari yang lalu, walaupun tulisan di 2017, bahwa ada pemahaman ini klasik sih, permasalahan klasik, bahwa kaitan per, perbincangan dengan kesejarahan itu selalu bicara tentang masa lampau. Dan menurut tulisan ini ya, generasi muda menyatakan bahwa mata kuliah atau pelajaran tentang sejarah atau perbincangan tentang sejarah itu ya sudah berlalu dan berakhir. Tidak ada keterkaitan dengan masa sekarang, yang memang fokus di generasi muda menurut buku tulisan ini lebih ke hal-hal yang realistik, hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang ada di depan kita saat ini. Kemudian ini di tanda kutip ya, diperparah dengan cara memahami atau cara pembelajaran sejarah, bahwa seringkali di pendidikan dasar ini juga saya alami, dan entah kalian juga apakah mengalami juga. Kalian harus menghafal
tanggal, kalian harus menghafal tahun, plus juga tokohnya. Itu yang membuat mata pelajaran atau mata kuliah sejarah dianggap sebagai mata kuliah yang sekedar membebani. Dan pandangan umumnya juga sesuatu pembelajaran yang tidak update, tidak sesuai dengan zamannya dan segala macam. Itu menjadi salah satu indikator atau menjadi salah satu faktor yang menjadi latar belakang penyusunan materi pembelajaran sejarah arsitektur ini. Kemudian yang kedua, ini faktor yang jujur agak berpikir ulang, apakah saya harus menyampaikan mata kuliah sejarah arsitektur ini sebagai sebuah pengetahuan. Jadi kalian akan belajar kolom Dorik, Ionik, Korintian, masa Yunani, sampai ke sustainable design, bioklimatik, dan segala macam yang rentang waktunya gila-gilaan. Jadi zaman Yunani sekian ribu tahun yang lalu, atau bahkan ke Mesopotamia, peradaban yang dianggap peradaban pertama, sampai pada masa sekarang yang sebenarnya dengan mudah didapatkan di media, katakanlah di YouTube. Saya contohkan di atas ini, di kiri atas YouTube, kalian bisa mendapatkan ini tentang classical order, itu sudah ada 38 video tentang arsitektur history, tentang gaya bangunan, tentang segala macam, itu 50 menit sendiri. Atau ada history of modern arsitektur, ada 126 video yang kalau di total juga tidak akan atau melebihi dari 3 SKS. Belum lagi podcast yang ada di Spotify, kalian bisa mendengarkan cerita narasi-narasi tentang sejarah. Plus lagi beberapa AI bantuan. Seperti ini saya tadi nyoba pakai ChatGPT, apa itu arsitektur history, dia langsung menjawab, atau BART yang tentang kesejarahan dan segala macam. Ini kemudian menjadi pertimbangan bagaimana penyusunan atau bagaimana materi yang perlu disampaikan ke mahasiswa, yang kemudian saya membuka lagi buku-buku klasik, History of Architecture on the Comparative Method. Ini kalau bagi sejarawan arsitektur ini sebagai buku wajib yang perlu dibaca, karena Vanessa Fletcher ini mencoba membuat pohon arsitektur dari akar-akarnya, baik geologi maupun climate dan segala macam. Kemudian pokok utamanya adalah Yunani, kemudian Romawi dan segala macam, sampai ke dahan-dahan atau ranting-ranting yang kecil-kecilnya. Ini buku klasik, juga sudah cukup lama, ratusan tahun, saya bisa mengatakan ratusan tahun yang lalu. Dan kalau ditelisik lebih lanjut, tidak ada satupun bicara tentang Indonesia. Kalaupun ada, ya India. Ini Indian, bukan India. Jadi agak susah mendapatkan kalau berdasarkan perspektif Fletcher tentang arsitektur bahkan Asia dan segala macam. Itu yang menjadi pemikiran ulang lagi bagaimana belajar tentang sejarah arsitektur. Atau kemudian dengan mudah rekan-rekan mahasiswa kalian dapat mendapatkan beberapa pengetahuan dari buku-buku yang pada masa sekarang sudah banyak berbentuk e-book, seperti ini Arsitektur Italia di tahun 1400 sampai 1500, atau sejarah arsitektur Rusia, arsitektur Brasil, dan banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Lalu kemudian apa yang perlu saya kemudian berpikir, apa yang kemudian perlu dipelajari tentang sejarah kalau datanya sedemikian banyak dan datanya sedemikian mudah untuk didapatkan. Ini yang kemudian saya berpikir
sebaiknya mata kuliah sejarah arsitektur itu justru melatih kemampuan historical, kemampuan berpikir kesejarahan, ya, historical thinking skills. Kenapa demikian? Karena skill berpikir kesejarahan ini akan membantu kalian atau menuntun kalian untuk mengevaluasi, menganalisis, mencoba mengkontekskan apa itu konteks, bagaimana mengkontekskan. Kita akan banyak belajar di mata kuliah ini, kemudian sehingga pada ujungnya mampu berinterpretasi terhadap data-data yang terbaru dari kejadian masa lalu. Kemampuan-kemampuan menganalisis, kemampuan untuk mengevaluasi, kemampuan untuk berinterpretasi sebenarnya sebuah kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Berpikir berdasarkan fakta, berpikir berdasarkan rasional, jadi bukan perasaan, bukan saya merasa, jadi kata-katanya bukan saya rasa, bukan seperti itu, tapi saya pikir, ya, ada rasionya, ada faktanya, ada datanya, dan kemudian menganalisisnya, mampu menganalisis. Jadi mata kuliah ini agak saya geser, bukan lagi sebagai pengetahuan sejarah arsitektur, karena sebagai sebuah pengetahuan kalian dengan mudah mendapatkan data-datanya, tapi saya mengajak kalian untuk kemudian mampu berpikir kritis dalam konteks kesejarahan, supaya mampu, ya, help to improve, membantu kalian untuk mengimprove decision makingnya. Ini karena penting banget di dalam proses berpikir berarsitektur. Ini juga kemampuan untuk problem solving, kemampuan research. Research itu bukan sekedar atau berpikir rumit, tapi bagaimana mengolah, menganalisis berdasarkan fakta, itu sebenarnya sudah mulai riset. Dan ujungnya karena kemampuan berpikir riset, kemampuan berpikir rasional berdasarkan fakta, ini akan membantu kalian untuk berkreasi. Kreativitas berdasarkan fakta, kreativitas berdasarkan data. Bukan hanya sekedar mengandalkan intuisi semata, bukan hanya sekedar mengandalkan wangsit semata. Jadi kreativitas benar-benar berdasarkan fakta, berdasarkan analisis. Dan ujungnya, salah satunya, kuncinya adalah menstimulus rasa penasaran kalian. Kalian akan semoga, ya, akan selalu bertanya, peristiwa ini benar apa enggak sih? Kejadian ini benar apa enggak sih? Itu berdasarkan sudut pandang kesejarahan, atau nanti pada sebuah fakta atau kejadian tertentu kalian akan secara kritis akan kemudian penasaran, benar enggak apa yang dilakukan orang ini, benar enggak analisisnya dan segala macam. Itu tentang kepenasarannya, sehingga materi yang biasanya di sejarah arsitektur itu disebut dengan materi ajar, saya mengubahnya menjadi materi diskusi. Karena tidak hanya kalian yang akan belajar, kita akan berinteraksi lebih lanjut. Kita akan berdiskusi lebih lanjut. Kebetulan karena saya dan Bu Almira sebagai dosen, kami berkewajiban untuk membeberkan atau menyajikan materi-materi dasarnya. Tapi selanjutnya pada perjalanannya kita akan sama-sama diskusi. Hal apa yang akan didiskusikan? Seperti ini. Apa itu sejarah? Kita sampai pada mengulik akarnya. Sejarah itu apa sih? Kebetulan saya dapat buku ini. Nanti juga ada, seperti biasa, ada Google Drive, referensi yang saya tampilkan di sini akan saya tempelkan di Google Drive. Apa itu sejarah, apa itu kesejarahan, dan segala macam. Buku ini menjadi pegangan bagi para sejarawan,
Oh ya, saya lupa menyampaikan. Di mata kuliah ini dan mata kuliah yang lainnya terkait dengan teori atau terkait dengan sejarah, saya pribadi tidak akan memaksa kalian untuk menjadi seorang sejarawan. Tapi yang minimal berpikir kritis dan berpikir analitik. Itu kasusnya kebetulan kasus sejarah, itu aja sih. Mudahnya seperti itu. Ini bahan diskusi yang pertama. Bahan diskusi yang kedua, lalu sejarah itu untuk apa sih? Berpikir tentang kesejarahan. Jadi historical thinking and genealogy of the present. Apa efeknya di kejadian di masa lampau terhadap kejadian di masa sekarang? Kemudian diperdalam lagi konsekuensinya. Kejadian di masa lampau itu punya konsekuensi tertentu di masa sekarang. Jadi ada dua buku ini benar-benar mempertanyakan what is history for, sama-sama dari dua penulis yang berbeda dan dua sudut pandang yang berbeda. Ini yang kita akan bongkar atau kita akan pelajari sebagai dasar. Kemudian kita akan melatih dengan kasus-kasus tertentu. Oke. Kemudian bahasan keempat baru masuk tentang sejarah arsitektur, tentang kesejarahan arsitektur. Buku dari Andrew Leach ini yang akan menuntun kita. Karena salah satu aspek yang dia bahas, arsitektur adalah empirical knowledge, sebuah pengetahuan yang berdasarkan kejadian di masa lampau. Pengembangan teknologi, pengembangan bentuk, pengembangan kreativitas arsitektur itu tidak lepas dari kejadian di masa lampau, kejadian apa yang sudah dilakukan arsitek sebelumnya. Itu yang kemudian kita pelajari, kita olah, kita kritisi lebih lanjut, kita nilai, kita review, dan segala macam. Jadi itu salah satu kunci kenapa kesejarahan di dalam arsitektur itu menjadi cukup penting, terutama dalam pengembangan ilmu arsitektur itu sendiri. Bagaimana seorang arsitek berinteraksi dengan alam, kemudian kita pelajari apa sih konsekuensinya, apa efeknya, dan segala macam. Itu bahasan diskusi kita yang keempat. Kemudian bahasan kelima, nanti kalian akan memilih bahan-bahan tertentu. Jadi yang kami siapkan itu hanya sebuah tools untuk melihat atau sebuah kacamata untuk membaca sejarah arsitektur. Sedangkan proses membacanya, proses eksplorasinya, proses analitiknya, kalian sendiri yang akan memilih dan melakukan. Tentu dengan pendampingan dari kami. Eksplorasi ini akan dibekali dari dua buku ini. Kalau ini Global History of Architecture, ini benar-benar bicara tentang global. Kalau kalian lihat covernya cukup menarik, ada yang hitam putih, ada yang berwarna, ada yang masa lampau, ada yang masa sekarang, karena memang buku ini rentang waktunya cukup panjang. Salah satunya juga ada karya atau bangunan yang ada di Indonesia di buku ini. Ini tentang global. Kemudian yang lokal ada tentang Tenggang Bentang, ini kita akan bicara tentang 100 tahun perspektif arsitektur di Indonesia. Ini juga buku yang di awal tahun 2000 sebenarnya sudah berkembang lagi. Dan untuk membaca perlu ada metode. Ini tanggung jawab saya nanti akan menyampaikan apa sih cara bacanya, bagaimana sih menggunakan kacamatanya. Apa itu sinkronik, apa itu diakronik, ini yang akan saya sampaikan berdasarkan dua buku ini, dua buku metode ini. Jadi itu yang akan kita lalui bersama. Bahasan-bahasan, diskusi-diskusi, sehingga modelnya kayak akan menyampaikan materi-materi diskusi, dan kita akan cobakan di beberapa tugas. Tidak perlu kaget atau tidak perlu langsung puyeng, tidak seperti mata kuliah pengantar arsitektur yang setiap minggu pasti ada tugas. Karena di mata kuliah ini saya coba lebih memampatkan tugasnya tidak banyak, sekitar 6.
6 tugas sampai ke ujian akhir semester, tapi kedalamannya yang akan lebih saya tuntut atau kami tuntut. Jadi tugas pertama tidak ada bobotnya karena kami akan sekedar melihat seberapa paham sih kalian tentang sejarah, historical awareness, kepedulian terhadap sejarah. Kami akan membuat sedikit kuesioner dari Google Form, dan tidak perlu ragu, kuesioner itu juga tanpa identitasnya hanya pada kampus Indralaya dan kampus Palembang saja. Kami dari tugas pertama kami ingin melihat pemetaan seberapa aware, seberapa peduli, seberapa keinginan kalian untuk belajar sejarah. Tidak untuk menilai, karena memang tidak ada bobotnya dan tidak ada identitas dari kalian, jadi kalian bisa jawab secara jujur. Kami ingin melihat aja benar nggak tulisan yang dari UPI itu, bahwa generasi muda sekarang tidak terlalu peduli terhadap sejarah. Jadi ada dua nanti modelnya, sejarah secara umum dan sejarah arsitektur di kuesioner itu. Mungkin dalam minggu ini akan kami coba sebar sehingga minggu depan sudah ada hasilnya pemetaannya. Oke, tugas kedua lebih melihat bagaimana kalian berpandangan kritis terhadap sebuah peristiwa sejarah. Tidak selalu tentang arsitektur. Jadi sejarah secara umum, bisa global, bisa nasional. Ini saya tempelkan poster film Oppenheimer, kaitannya dengan bom atom, kaitannya dengan Perang Dunia Kedua, dan nanti bagaimana cara berpikir kritis. Ini ulasan di YouTube juga cukup banyak tentang sudut pandang baru terhadap Oppenheimer ini. Apa kaitannya Oppenheimer dengan Einstein dan segala macam. Ini contoh bahwa kalian bisa memilih sebuah peristiwa, kemudian kalian mengumpulkan data dari peristiwa tersebut, kapan terjadinya, di wilayah apa, siapa tokohnya, dan segala macam. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi tugasnya hanya membuat pertanyaan dan memilih satu pertanyaan untuk mencoba. Ya, ada kata mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini sifatnya kelompok, satu kelompok terdiri maksimal 4 orang. Kenapa 4 orang? Nanti ada kaitannya dengan tugas besar selanjutnya. Oke, itu tugas kedua. Tugas ketiga masih terkait dengan tugas kedua, jadi modelnya rangkaian dari pengaruh atau dari tugas kedua tersebut. Kalian melanjutkan analisis dengan mengkaitkan peristiwa tersebut, peristiwa di masa lampau tersebut dengan peristiwa masa kini. Apa contohnya ya? Tadi Oppenheimer kaitannya dengan nuklir, kaitannya dengan Perang Dunia Kedua, tapi kemudian apa yang coba dikaitkan dari perspektif saya adalah teknologi nuklir itu tersebut. Kemudian muncul reaktor nuklir sebagai sebuah sumber energi yang pada sampai detik ini adalah sumber energi terbersih. Terbersih dalam pengertian energi yang dihasilkan dengan sampah yang dihasilkan. Sampah ini juga banyak perdebatan karena sampah nuklir juga bukan sampah yang sederhana, bukan sampah yang gampang dibuang. Kemarin kejadian juga di Jepang, bagaimana sampah nuklir itu juga menghancurkan beberapa ekosistem laut juga. Tapi nanti ini bahasanya seperti itu. Jadi mengkaitkan kejadian di masa lampau, teknologi dalam hal ini adalah teknologi nuklirnya yang kemudian menjadi senjata perang, tapi kemudian senjata perang itu diubah menjadi sebuah energi yang berguna bagi kehidupan manusia. Itu salah satu contoh mengerjakan tugasnya. Jadi tugas kedua tentang peristiwanya, tugas ketiga mengkaitkan dengan
masa kini. Salah satu contoh jadi sejarah secara umum. Tugas berikutnya, kalau tadi bicara tentang sejarah secara umum, tugas berikutnya sudah masuk ke dalam kesejarahan arsitektur atau arsitektural. Jadi tugas keempat, kalian menganalisis perkembangan arsitektur di sebuah wilayah. Wilayah itu macam-macam ya, bisa batasannya negara, bisa daerah tertentu, bisa suku tertentu, kemudian kalian akan membuat timeline. Contohnya ini yang saya coba munculkan, arsitektur, perkembangan arsitektur yang ada di India. Dari 3300 sebelum Masehi sampai 1947. Buat aja timeline. Sebisa mungkin dalam pengertian data yang berhasil kelompok kumpulkan. Dan kemudian dilengkapi dengan foto dan sedikit narasinya. Jadi titik-titik ini apa sih? Macam. Ini sebagai contoh ya, timeline-nya dari India, bisa nanti dari Soviet, bisa dari daerah tertentu, karena India ini juga sebenarnya cukup besar. India Utara dan India Selatan sangat-sangat berbeda secara arsitektural. Tapi peneliti ini mengambil sudut pandang India sebagai sebuah negara. Nah, timeline dari arsitektur Tiongkok, wah, ribetnya minta ampun itu pasti, karena cukup panjang dan lebar. Kemudian tugas kelima, kelanjutan dari tugas keempat, kalian secara berkelompok kemudian dipecah menjadi dua. Jadi kalau ada tadi maksimal anggotanya 4, dipecah menjadi dua kelompok, jadi dua orang, dan kemudian memilih salah satu atau dua aspek bahasan arsitektural. Contoh, kalau tadi timeline tentang India, kemudian mengambil part yang paling kecil. 1947, 1993 terkait dengan arsitektur modern. Ini tugas 5-nya seperti itu. Aspeknya apa? Aspek tentang modernitas arsitektur India. Bisa seperti itu contohnya. Kemudian tugas ke-6 lebih fokus lagi, lebih kecil lagi bahasanya, dengan mengacu tertentu, topiknya nanti kita bisa diskusikan. Kalau di contoh ini dari perkembangan panjang India, perkembangan arsitektur di India yang cukup panjang, ambil modernnya, kemudian ambil salah satu tokoh yang disebut Balakrishna Doshi. Apa kaitannya Doshi dengan Le Corbusier? Apa kaitannya Doshi dengan Louis Kahn dan segala macam? Bisa seperti itu. Dan ini memang menjadi tugas yang paling ujung dan menjadi tugas yang akan disampaikan di ujian akhir semester. Kelompoknya yaitu tadi tinggal 2 orang. Untuk kenapa? Sangat kecil, sangat pendek, tapi dalam. Dan modelnya berlanjut. Di sini memang kalian tidak akan belajar atau tidak akan belajar pengetahuan yang panjang, apa itu kolom Yunani dan segala macam. Tapi kalau dalam diskusi kelompok, dalam diskusi dengan kami para dosen, mungkin kalian bisa mengambil, oke, bagaimana perkembangan kolom Dorik dari masa Yunani sampai ke masa postmodern, bisa aja seperti itu. Salah satu elemennya. Kalian akan melihat bagaimana proporsi, bagaimana kaitannya nanti proporsi yang disampaikan atau yang dimunculkan di masa-masa Romawi terkait dengan proporsi yang dilakukan Le Corbusier, dengan modularnya. Bisa seperti itu. Jadi materi kuliahnya sangat-sangat luas dalam pengertian bahasan. Yang coba kami sampaikan hanya tools-nya, hanya pokok-pokok cara melihatnya, kacamatanya. Jadi kami harap apa yang pengalaman meneliti, pengalaman mengulik, pengalaman mereview
itu menjadi dasar kalian untuk tidak hanya untuk mata kuliah ini, tapi untuk mata kuliah lain, terutama untuk studio. Seperti yang disampaikan Richard Mayer, apa yang kalian lakukan ketika berarsitektur, mau nggak mau akan berhimpit, mau tidak mau akan dipengaruhi oleh kesejarahan di dalam arsitektur. Contoh yang paling gampang, paling kecil, apa yang disebut dengan studi preseden. Apa itu studi preseden akan didalami di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan. Mudahnya, studi preseden adalah melihat best practice, melihat apa yang sudah dilakukan arsitek di proyek-proyek yang sudah terbangun atau proyek-proyek konsepnya. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahan desainnya. Itu dasar kenapa materi sejarah arsitektur sangat berubah, sangat berbeda dengan materi-materi kalau kalian tanya kakak tingkat kalian, bicara tentang kolom, bicara tentang periodisasi dan segala macam. Di mata kuliah ini, di semester ini, benar-benar saya rubah karena saya kami memberi kebebasan ke kalian untuk kalian mau belajar apa sih dari arsitektur. Kalian mau belajar tokohnya, cara berpikir, pokoknya sih ini Doshi ini, bagaimana si Doshi ini menggabungkan pemahaman modernnya Corbu dengan identitas si Indianya, tanpa harus melepaskan diri dari keindiaannya. Seperti itu. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk perjalanan di sepanjang semester ini. Oke, saya stop share. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan dulu. Tidak. Mungkin akan sedikit merombak karena kami akan menuntut justru kreativitas kalian untuk mengolah. Jujur, saya pribadi tidak akan sanggup melihat YouTube yang 100 berapa tadi, 138, 36 video tadi. Walaupun di belakang saya itu bukunya tentang sejarah arsitektur tidak akan selengkap video di YouTube. Jadi justru karena kelemahan itu saya mengajak silahkan kalian mau belajar apa sih, nanti kami coba untuk membantu dalam sudut pandangnya, dalam cara berpikirnya, cara mengolahnya, cara mereviewnya. Gunanya apa nanti silahkan. Begitu, ada pertanyaan? Ambil saya minum dulu. Atau Bu Almira? Ini jujur-jujuran, saya belum berdiskusi banyak dengan Bu Almira saya tabrak dulu aja. Silakan ya, Pak, Bu. Mungkin saya menambahkan sedikit aja. Sebenarnya tadi terima kasih Pak Jo, sebenarnya sudah disampaikan semua ya sama Pak Jo. Cuman saya menambahkan sedikit saja sebagai pengingat saja buat adik-adik mahasiswa. Mungkin belajar dari semester lalu di mana PA1 kemarin, jadi kita itu harapannya mata kuliah teori ini bisa menjadi pendukung dari mata kuliah perancangannya gitu. Jadi kalian mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari teori, mata kuliah teori, contohnya sejarah, metode perancangan bangunan. Maaf Pak Jo. Dan kemudian nanti itu yang menjadi bahan kalian dalam berpraktek di perancangan gitu. Jadi tadi kata Pak Jo, jangan sampai sejarah arsitektur ini menjadi sebuah beban gitu ya. Nah jadi tadi juga Pak Jo sudah sampaikan bahwa kita harus rubah cara pandangnya. Iya, jadi ini sejarah kita yang sekarang ini berbeda dengan sejarah yang mungkin kalian pelajari ketika SMA gitu. Jadi kalau ketika SMA mungkin kalian cuma sekedar mengetahui
bagaimana peristiwa di masa lampau, tapi di sini diharapkan kita bisa benar-benar mengulik, ya bisa dibilang mengulik lah, mengulik masa lalu, apa peristiwa-peristiwanya, metode yang ada di sana, inovasi yang ada di sana seperti apa, kemudian bisa kita bawa ke masa sekarang gitu. Mungkin kita lihat pengaruhnya, tadi Pak Jo sudah sampaikan juga pengaruhnya seperti apa, kemudian bagaimana kalian bisa mengembangkannya mungkin bisa masuk ke dalam perancangan kalian, metode-metode yang ada di masa lampau seperti itu. Nah, makanya di sini kita mengarahkan untuk kalian bisa mengasah, mungkin bisa di sini bisa berlatih bagaimana kalian mengolah data yang ada gitu. Jadi dianalisis bagaimana kalian berpikir kritis dan menganalisis apa namanya, memecahkan masalah gitu. Nah, itu bukan teori aja yang kita ambil di sini, tapi tekniknya, metodenya dalam mengolah data itu kalian terapkan nanti di perancangan juga, dalam prakteknya juga gitu. Jadi ketika mendesain itu bukan sekedar saya sukanya seperti ini gitu, saya pengennya kayak gini gitu, tapi memang berdasarkan data yang ada gitu. Makanya kita belajar menganalisis, berpikir kritis dan sebagainya itu. Jadi jangan hanya diambil teorinya saja, tetapi juga teknik-teknik yang digunakan dalam mata kuliahnya juga seperti diambil gitu. Jadi kalau bisa diambil sebanyak-banyaknya dalam mata kuliah teori, sehingga nanti ketika merancang kalian tuh sudah tahu mau ngerjain apa gitu. Nah, karena belajar dari semester lalu itu sebenarnya ada menggambar arsitektur ya Pak Joya, cuman ketika di perancangan, mata kuliah perancangan itu tidak diterapkan dengan baik gitu. Padahal sebenarnya mata kuliah yang lain itu fungsinya mendukung mata kuliah perancangan gitu. Jadi teorinya diambil dari mata kuliah yang lain, kemudian prakteknya itu kalian lakukan di perancangan arsitektur gitu. Jadi kami harap kalian bisa menarik banyak-banyak ilmu dari sini, kemudian itulah yang nanti diambil buat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam perancangannya nanti gitu. Mungkin itu aja Pak Jo, saya hanya mengingatkan saja jangan sampai terjadi lagi yang di semester lalu gitu. Oke, Ya, gitu aja. ini juga baru semester 2 ya. Iya, Dan yang kadang menjadi miris, sampai tugas akhir kadang dilupakan itu. iya betul Pak. Gimana sih gitu. Gini. Kadang, eh, memahami pendidikan atau memahami kurikulum di arsitektur mungkin sedikit berbeda dengan jurusan yang lain. Mata kuliah di jurusan yang lain mungkin bisa berdiri sendiri. Di prodi arsitektur atau di pendidikan arsitektur itu semua mata kuliah akan bermuara di mata kuliah perancangan arsitektur atau di studio. Jadi semua mata kuliah pendukung itu masuk. Sedikit-sedikit sharing aja. Di UI itu studionya bisa 10 SKS, 8 sampai 10 SKS. Karena semua mata kuliah teori itu nyemplung di dalam studio. Jadi satu semester itu hanya ada 3 atau 4 mata kuliah per semester. Satu mata kuliah studio yang SKS-nya besar banget. Kemudian ada mata kuliah pendukung ya, MKDU dan segala macam, bahasa Inggris, olahraga dan segala macam. Jadi satu semester hanya 4 mata kuliah, 3 sampai 4 mata kuliah. Tapi semua masuk. Nah, kenapa tidak diterapkan di Unsri? Karena satu, keterbatasan ruangan dan segala macam. Hal-hal teknis yang tidak memungkinkan kita melakukan hal itu. Sehingga modelnya ya agak konvensional. Jadi ada mata kuliah studio yang kemudian didampingi oleh mata kuliah yang lain. Ini sedikit cerita struktur kurikulum, tapi sebaiknya juga kalian pahami. Jadi mata kuliah yang berbarengan di semester itu biasanya memberi input pada studio di semester itu. Spesial untuk SK itu biasanya diberikan sebelumnya. Jadi katakanlah nanti kalian akan ketemu PA2, kami kebetulan saya dan Bu Almira juga pegang PA2 kan. Saya di Palembang bersama kalian, Bu Almira yang akan di Indralaya. PA2 kami tidak akan menuntut gambar struktur yang cukup rumit karena kalian baru mendapat SK1 kan di semester ini. Pengalaman atau kemampuan kalian menggambar
struktur konstruksi akan kalian gunakan, akan dituntut di mata kuliah perancangan arsitektur 3 di semester 3. Berikutnya seperti itu. Sedangkan mata kuliah lain adalah yang berdampingan seperti tadi ini mata kuliah sejarah, mata kuliah teori dan metode akan memberi pengetahuan, memberi pemahaman untuk mata kuliah yang di semester sekarang. Spesial untuk teori dan metode perancangan akan kalian gunakan terus sampai ke tugas akhir. Jadi, teori dan metodenya segala macam. Nah, isengnya saya sejak pengantar arsitektur itu saya sudah menitipkan beberapa. Pengantar arsitektur itu bicara tentang proporsi, bicara tentang ukuran ruang dan segala macam. Itu sudah masuk kan di tugas PA kalian, PA1 kalian setelah UTS. Sehingga kemarin kan saya sempat mohon izin minta waktu untuk saya mengganggu dikit di PA1 di dua kampus. Itu maksudnya. Jadi mata kuliah teori bukan kemudian teori sendiri, enggak. Sejarah itu bicara tentang sejarah sendiri, enggak. Karena percuma juga. Kalau model seperti itu sejarah dihilangkan, enggak ada masalah. Tapi nanti saya ungkap sedikit, saya bocorkan sedikit. Untuk persyaratan seorang arsitek profesional, itu kalian ada satu syarat, kalian harus punya pengetahuan kesejarahan. Contoh bocoran soal yang sempat dibicarakan ketika kalian untuk tes SKA, surat kompetensi arsitek, itu ditanyakan, siapa perancang Masjid Istiqlal? Pertanyaan yang buat saya, buat Bu Almira yang sudah bertahun-tahun tidak ada masalah, tapi kemudian itu menjadi permasalahan kalau nggak tahu gitu. Nanti dipertanyakan, ini di kuliahnya pernah diajarin nggak sejarah? Nah, kalau pada masa sekarang, saya sih melihatnya bukan pengetahuan yang seperti itu, tapi apa yang dilakukan Silaban terhadap Masjid Istiqlal? Apa kaitan Masjid Istiqlal dengan gedung Pola? Modelnya seperti itu. Jadi pemahaman sejarah yang kemudian membantu kalian seperti yang diungkap Almira tadi, membantu kalian dalam proses merancang. Itu kenapa model atau pendekatan mata kuliah sejarah arsitektur di semester ini bukan lagi tentang itu tadi. Perang di Ponorogo itu tahun berapa sampai tahun berapa? Siapa yang bisa jawab? Silakan di kolom chat. Saya sampai detik itu masih hafal karena mudah menghafalnya. Jangan tanya perang Padri, Imam Bonjol, saya nggak hafal karena saya tidak punya jembatan memorinya. Hal-hal sederhana seperti itu. Di mata kuliah ini tidak akan muncul seperti itu, tapi saya kembalikan ke kalian. Kalian mau belajar apa sih? Silakan membongkarnya, dan itu menjadi buat saya pribadi menjadi cukup unik gitu loh. Kalian mau belajar apa sih dari sejarah? Belajar. Itu kenapa saya mulai dari sejarah yang umum. Saya pengen tahu sih, kalau sejarah global itu kalian lebih suka nanti dari tugas-tugas kalian. Jujur, saya dan Bu Almina akan bikin sedikit pemetaan gitu. Pemetaan itu akan berguna untuk tahun depan, model mata kuliah sejarahnya, pembelajaran sejarahnya seperti apa. Jangan-jangan sekalian lebih seneng bagaimana sejarah K-pop. Itu cukup unik, kalau buat saya cukup unik. Tahun 70 sudah dimulai gitu, mengirim puluhan orang ke Amerika untuk belajar tentang R&B, tentang rap dan segala macam. Isengnya saya itu karena yaitu penasaran saya, kenapa sih K-pop sedemikian masifnya? Apa kaitannya K-pop dengan mobil listrik yang ada di Indonesia? Hyundai, Kia dan segala macam. Ada kaitannya semua. Apa kaitannya K-pop dengan Samsung yang kalian pegang? Itu ya.
pengalaman atau penasaran saya coba saya tularkan ke kalian untuk membantu kalian untuk dalam berproses berarsitektur. Oke, ada pertanyaan? Nanti nanti saya bisa kemana-mana kalau kalau sudah bicara sejarah. Apa kaitannya Mahabharata dengan Sahrukan dan segala macam? Oh, titik-titiknya itu kalau buat saya itu jadi jelas gitu. Ya karena isengnya saya. Apa pertanyaan? Silakan. Bebas, tidak harus tentang terkait materi ini. Ada usulan kok sebaiknya pertemuannya gimana? Oke, secara umum bingung mulai dari mana? Untung kalian bingung. Ya mulai dari kenapa sih masuk arsitektur? Mudahnya gitu. Ini Catherine nggak usah direct message, dibuka aja untuk umum. Dia bertanya, kurang wawasan sejarah arsitektur secara umum, bingung mulai dari mana, sehingga apa bisa dijabarkan poin-poin yang dipelajari. Poin-poin yang dipelajari ya itu tadi. Sengaja saya tidak memberi, guyonnya dengan Bu Almira semalam itu. Saya sengaja tidak memberi ikan, tapi saya memberi bukan pancing, pancing terlalu mudah. Saya hanya memberi buluh bambu. Silakan bikin pancingnya sendiri. Itu prosesnya. Pelan-pelan nanti dari pembelajaran, dari prosesnya, dari sejarah yang umum kita masuk ke sejarah asli. Kalau mau jujur-jujuran, ketika S1 itu mata kuliah sejarah itu buat saya pribadi menjadi momok dan saya hanya mendapat nilai C. Sekarang terkutuk. Saya kualat dengan dosen sejarah saya. Ada yang bisa jawab tadi? Perang Diponegoro tahun berapa saya teman berapa? Kunci saya itu sebelum maghrib. 1825, 1830. Maghrib orang Jawa Timur kan jam-jam segitu. 1825, 1830. Apa kaitannya perang Diponegoro dengan macam tadi? Yuk, ada pertanyaan? Nggak ada, karena cukup puyeng. Nanti saya share di WA Group materi yang ini dan saya tempelkan juga seperti biasa. Saya akan edit dikit, saya tempelkan di YouTube dan linknya saya share seperti biasa.